Halo, kita telah mencoba tinggal di hutan baik di musim panas dan musim gugur. Tapi hari ini akan menjadi yang paling ekstrim, yaitu bertahan hidup di musim dingin bersalju. Dengan matahari terbit, bertahan hidup kita mulai. Saat cuaca sangat dingin dengan suhu minus 15 derajat Celcius, dan agar tidak membeku, kita perlu untuk bergerak jalan. Setelah sekitar 40 menit, kita menemukan danau yang sudah beku. Tempat ini terlihat sebuah tambang. Terlihat sangat indah di sini. Dilihat dari blok batu besar di sekitar pantai, batu granit pernah ditambang di sini. Mari kita pergi lebih dekat ke air. Saya pikir akan sangat menarik untuk mengetahui apa yang saya miliki dalam ransel saya. Dengan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga membutuhkan peralatan yang tidak sedikit. Mari kita lihat. Ada tali. Mungkin paling penting adalah pisau. Pisau ini sangat tajam dan bisa diandalkan. Panci yang unik. Hal ini sangat membantu masak makanan yang akan kita dapatkan nanti. Keempat, hal untuk membuat api. Alat ini jauh lebih baik dapat diandalkan dibandingkan korek api, karena tidak dapat basah dan rusak, tapi kekurangannya hanya lebih sulit. Kapak. Dan gulungan pancing dengan umpan yang berbentuk ikan. Lihat, ada alang-alang yang tumbuh di tepi pertambangan, dan mereka memiliki bulu di atas, yang dimana bulunya selalu kering, kita ambil alang-alangnya. Dan kita masukkan ke dalam saku celana kita. Karena kalau di saku, ketika kita berjalan, akan sedikit hangat yang dihasilkan. Jadi bulu alang-alangnya meskipun sedikit basah, akan kering. Setelah di pertambangan, kita keluar ke sungai besar. Di sini, di pesisir, di samping alang-alang, tanaman katel juga tumbuh. Untuk menemukannya cukup sederhana. Di pucuknya ada bentuk seperti ini. Dan kalau tekan di atasnya, akan mengembang tiba-tiba. Dengan menggunakan pisau, kita mulai menerobos lapisan es di sekitar ketel. Kita tarik akarnya. Dan lihat, kita jadi punya banyak akarnya. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah memotong semua tunas hijau. Kita punya 5 seperti kecambah. Kita pisahkan lapisan luar dari lapisan demi lapisan. Sampai kita masuk ke inti putih. Ini bagian tertentu dapat dimakan langsung mentah. Kecambah ini kaya akan pati, gula dan protein. Semua ini akan memberikan kita energi yang diperlukan cadangan. Saya juga menemukan satu akar lama. Kita merobeknya, dan lalu masukkannya ke dalam ransel kami. Di tepi sungai, kita melihat pohon viburnum. Kita ambil buahnya. Dan ternyata cukup banyak. Kita simpan ke dalam ransel. Dan bisa kita makan langsung. Meskipun buah viburnum sangat asam, tapi sangat berguna untuk kesehatan. Karena ini memiliki banyak vitamin C di dalamnya. Selama bergerak, seseorang berkeringat bisa kehilangan kadar air. Oleh karena itu, kita perlu minum yang banyak. Dan bagaimana cara mendapatkannya adalah dengan memakan salju. Tapi, jika langsung akan berbahaya karena kita bisa sakit perut. Cara terbaik adalah untuk menggunakan pisau untuk menusuk es ke dalam. Ketika air membeku, sebagian besar organisme berbahaya mati. Oleh karena itu, air lelehan dianggap aman untuk minum. Menempatkan es di dalam panci, dan sekarang kita butuh untuk melelehkannya. Selain itu, kita menemukan ranting-ranting kering. Kita istirahat. Dengan alang-alang ini kita bisa menyalakan api dengan pemantik. Kita letakkan ranting-ranting. Dengan tanpa masalah, akhirnya kita bisa mengangkat tantangan. Pada ranting pohon, gunakan pisau untuk membuat selokan kecil. Kita letakkan dalam-dalam ke dalam salju.
Lalu kita gantungkan pancinya. Biarkan es secara bertahap mencair. Kita memutuskan untuk merebus beberapa tangkai viburnum untuk membuat teh yang enak. Kita mengambil akar ketel yang tua ini dari ransel, lalu potong bagian yang rusak. Dan letakkan pada ujung batang yang tajam. Goreng akar di atas api. Selesai. Kupas lapisan akarnya. Lalu mencobanya. Luar biasa, rasanya seperti mirip dengan kentang panggang. Biarkan teh panas dingin dalam salju. Ketika dingin di luar dan kita minum panas beri teh, rasanya berkali-kali lebih enak daripada di rumah. Kita sudah sedikit makan, lalu kita pindah. Selanjutnya, kita berjalan di hutan antah berantah ini. Setelah berjalan selama beberapa kilometer, saya tidak bisa menemukan apa-apa untuk makan. Kemudian, kita melihat beberapa tumbuhan pada pohon yang tumbang. Sepertinya jamur. Ya, jamur bisa dimakan langsung. Kita sangat beruntung untuk menemukannya, karena hanya ada beberapa jenis jamur yang bertahan hidup di musim dingin. Karena mereka semua tumbuh di pohon dan tunggal. Setelah menemukannya, kita mulai melihat lebih dekat. Seperti jamur berkamuflase sangat kuat dengan pohon, dan sulit untuk melihat mereka semua. Kita menemukan beberapa jamur pada busuk rimpang pohon yang tumbang. Karena sekarang ini sangat dingin, jamur ini membeku. Kita menempatkan mereka di dalam panca ini dan pergi. Dan ini sudah makan jam siang. Kita harus menundukkan diri. Kita memiliki seperti ini karena tak berangin jika di bawah pohon, dan kita menyekop salju. Kita mengambil kering bulu dari sakunya dan meletakkannya di atas salju. Kita mematahkan ranting dan menyalakan api. Tidak ada sumur di dekat, jadi kita akan mencairkan salju. Kita menempatkan salju dan jamur dalam panci dengan api. Untuk abu yang dapat masuk ke dalam, itu tidak masalah, semuanya steril sebagai salju. Dan kita masak jamur selama 15 menit. Kita membersihkan batang dari kulit. Kita akan menggunakannya sebagai alat makan. Kita tusukkan tiram jamur dan makan mereka. Dan lalu, kita minum kaldu jamur panasnya. Makan siang bahkan lebih baik daripada sarapan. Kita simpan pancinya. Dan melanjutkan perjalanan kita. Di kedalaman hutan, kita melihat yang aneh seperti pohon pinus, akar yang biasanya harus di bawah tanah, dalam hal ini pohon pinus yang terletak di luar. Coba tulis di komentar, coba tebak mengapa ini terjadi. Hari ini sudah sore, dan sudah waktunya untuk mendapatkan beberapa makanan untuk malam hari. Kita perhatikan sungai berikutnya, kita pergi keluar di atas es. Gunakan pisau untuk menerobos lapisan tebal es sampai kita mencapai air. Lalu kita pindahkan potongan-potongan es dari lubang. Kita ambil atasi dan menurunkan plastik ikan di bawah air. Kita bersantai dan pancing sampai ikan mencapai bagian bawah. Kita mulai bermain dengan umpan dengan hanya menarik pada pancing. Kita duduk selama 20 menit. Dan kemudian gigitan pertama. Kita menangkap ikan kecil. Setengah jam kemudian, kita menangkap terdiri dari 3 ikan. Tepat di atas es, kita akan potong sehingga mereka bersih di dalam. Kita tempatkan ikannya dalam tas ransel. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang fakta bahwa tidak akan ada makanan untuk malam hari. Cerita musim salju ini akan menjadi cukup menarik. Kita pergi dan melihat bagaimana masing-masing ranting tutupi dengan lapisan salju. Seperti kita yang terus berjalan, kita mulai menyadari bahwa cuaca semakin buruk dan salju semakin banyak. Untuk memiliki waktu untuk tidur malam hari, kita perlu untuk mulai membangun tempat tinggal sekarang. Pilihan kita jatuh pada hutan pinus.
yaitu di mana dua pohon pinus yang berdekatan satu sama lain. Kita perlu untuk mendapatkan banyak batang tebal. Kita mengambil kapak dan pergi mencarinya. Untuk menemukan batak yang jatuh, dibersihkan dengan kapak menjadi kecil. Dan lalu kita pindahkan ke lokasi. Dan kita sudah punya cukup batang ini. Kita mengambil tali dari tas ransel. Kita membuka bagian yang diinginkan dan memotongnya. Kita mengikat simpul biasa pada satu batang. Dan pada puncak ujung, kita mengikatnya ke sebuah pohon. Di sisi lain, itu sama juga. Sekarang, ini tetap kita sandarkan kepada dua batang di 45 derajat. Dan mengikat dua lagi di tali yang sama. Pendek batang akan ditempatkan di sudut. Kerangka sudah siap. Ada daun-daun cemara di dekatnya. Rupanya, baru-baru ini ada angin kencang di sini dan banyak pohon cemara jatuh. Dari seperti pohon Natal, kita memotong cabang-cabang dengan lebih tajam. Kita menempatkan semua ini dalam satu angkut. Dan kita pergi ke tempat kita berlindung. Dengan ini, kita membutuhkan cukup banyak bahan-bahan tersebut. Kita mulai mencari cabang-cabang pohon cemara untuk kerangka. Yup, pelindung dari salju sudah siap, tapi kita tidak bisa tidur dari salju. Kita menempatkan 4 batang pohon besar ke tempat kita. Tapi, sayangnya, itu tidak nyaman sama sekali. Tapi setidaknya tubuh kita akan menjadi dingin dari tanah. Sekarang, suhu minus 15 derajat, dan itu bahkan lebih dingin di malam hari. Kita perlu membuat sebuah api unggun yang akan berlangsung sepanjang malam. Salah satu yang tersulit adalah pembakaran api unggun di mana kita membutuhkan batang kering. Mereka menemukan jatuh kering dari pohon pinus. Dengan bantuan kapak, kita perlu untuk memotong. Kita akan membutuhkan 3 batang. Kita menempatkan 2 batang kecil di dekat tempat tinggal kami. Ada 2 batang di atas. Kita memotong mereka turun sedikit dengan kapak. Sehingga api akan lebih cepat. Kita mematahkan potong dan api unggun, kemudian cabang yang lebih kecil dan yang lebih besar. Kita perlu mempersiapkan 3 seperti tumpuk kayu bakar. Dengan terus-menerus, daun tidak menyala. Tapi, pada akhirnya, itu berhasil. Ketika semua titik api menyala dengan baik, menempatkan ketiga batang di atas mereka. Dan ketika terbakar, kita bisa dengan tenang mengembuskan napas dengan artian bahwa malam ini kita tidak akan membeku. Aku akan melakukan apa yang akan tunggu sepanjang hari. Akhirnya, aku melepas sepatu. Dan, aku dengan kaki kering beku ini, di musim salju ini, bahkan kaos kaki hadiah nenek pun tidak akan membantu. Ketika kita sudah sepenuhnya menghangat, kita bisa mendapatkan ikan yang ditangkap. Kita menempatkan mereka pada batang dan goreng di atas api. Akhirnya, kita dapat memiliki makanan ringan.
Tidak ada banyak makanan di sini, tapi aku bersyukur. Terima kasih untuk itu. Yang paling penting adalah bahwa kita mampu untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan waktu ini. Kita mungkin duduk di sebelah hangat api unggun yang dapat kita pikirkan, plus panas yang dapat menentukan dari dinding tempat tinggal kami, dan tampaknya hangat dari saya satu sama lain. Saatnya untuk pergi tidur, dan berharap untuk balap yang hangat. Di pagi hari, saya dapat mengatakan bahwa itu tidak dingin, sampai api padam. Untungnya, hal itu terjadi di pagi hari. Kita membuat api unggun kecil yang salah. Hal itu perlu menjadi catatan bahwa kayu harus membakar sepanjang malam dan tidak hanya di tengah. Jadi apa? Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa ini adalah pengalaman yang paling sulit bertahan hidup. Kita menghabiskan waktu 24 jam di hutan musim dingin. Seperti yang kita lihat, makanan selalu dapat diperoleh. Hal utama adalah untuk mengetahui bagaimana untuk melakukannya dengan benar. Oleh karena itu, jika mendapatkan 500.000 like pada video ini, saya akan pergi ke sebuah pulau terpencil dan menghabiskan 24 jam di sana. Jika kalian ingin melihatnya, tolong tulis di komentar seperti ini, "Wanzai, pergilah ke sebuah pulau terpencil." Lalu bagikan video ini dengan teman-teman Anda semua. Terima kasih semuanya.